Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ripal Irwandani dengan NPM 23.245 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pungli di rutan KPK. Kasus pungli di rutan KPK. 1. Dari peristiwa di atas apakah termasuk ke dalam tindak pidana? Ya, tentu saja. Kasus pungutan liar atau pungli di lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah tindak pidana yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi penegak hukum. Pungli di rutan KPK menimbulkan dampak serius terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan berwibawa sangat diperlukan untuk memberantas praktik pungli ini. Berikutnya, unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud: 1. Memanfaatkan kekuasaan atau hak karena jabatannya. Para penguasa yang memiliki jabatan paling tinggi, mereka lalu membagikan atau memberikan tugas di antara masing-masing mereka. Kedua, pembagian besaran uang. Para pelaku mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari tahanan melalui koordinator tahanan yang disebut korting atau koordinator tempat tinggal. Dan masing-masing mereka mendapatkan uang sekitar 500.000 hingga 10 juta rupiah. Ketiga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Mereka semua pelaku memiliki keuntungan masing-masing untuk diri sendiri maupun orang lain. Berikutnya, faktor-faktor yang memicu adanya kasus tersebut. 1. Kultural dan budaya organisasi. Seperti yang kita sudah ketahui, mulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023, silih berganti lurah atau sebagai korting, koordinator tempat tinggal, sehingga sudah menjadi kultur atau budaya organisasi secara tidak resmi. Kemudian kedua, lamanya sistem kontrol dan pengawasan. Lamanya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan yang menciptakan situasi di mana pejabat atau aparat pemerintah membutuhkan uang tambahan dari masyarakat yang masuk ke rutan. Ketiga, dituntut untuk menyetor uang kepada oknum tertentu. Uang yang disetorkan kepada oknum untuk sebagai pelumas atau sebagai bentuk fasilitas yang telah disediakan oleh oknum tersebut seperti percepatan isolasi, handphone, powerbank, dan rokok di kawasan rutan. Kemudian asas-asas. Lex locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, tempat terjadinya tindak pidana tepatnya berada di Gedung Merah Putih C1 atau ACC, dan satu lagi di Pomdam Jaya Guntur Rutan KPK. Kemudian lex tempus delicti. Lex tempus delicti dalam hukum pidana adalah asas hukum yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, waktu terjadinya tindak pidana pada rentan waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Kemudian aturan-aturan yang dilanggar. Aturan satu yaitu tentu saja tindak pidana. 15 orang tersangka sudah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang mempunyai niat jahat dan bersepakat sehingga para tersangka bisa dijatuhkan tindak pidana. Kedua, etik. 78 orang yang terlibat terbukti melakukan pelanggaran etik karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya atau hanya menerima sebagian uang sebagai uang rokok saja. Kemudian berikutnya, pasal-pasal yang terkait. Disangkakan tersangka melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikutnya, terakhir yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif antara lain kemampuan bertanggung jawab. Unsur-unsur subjektif dalam kasus rutan pungli KPK ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pada dasarnya unsur subjektif ini berasal dari luar dari pelaku. Kedua, kesalahan unsur subjektif dapat dalam kasus pungli di rutan KPK merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Ketiga, kesengajaan. Unsur subjektif dalam kasus pungli di rutan KPK merupakan tindakan yang dilakukan secara dengan sengaja
Kesengajaan dapat berhubungan dengan kemungkinan yang terjadi dengan keadaan yang menyertai perbuatannya. Kemudian, unsur objektifnya antara lain. Satu, perbuatan orang. Pungli di rutan KPK merupakan perbuatan orang yang melanggar hukum. Perbuatan orang merupakan unsur objektif yang berasal dari luar diri si pelaku. Kedua, kualitas dari pelaku. Pungli di rutan KPK merupakan kejahatan jabatan yang diterima oleh seorang pegawai negeri. Kualitas dari pelaku adalah unsur objektif yang membentuk unsur tindak pidana. Kemudian, kausalitas. Pungli di rutan KPK merupakan tindak sebagai penyebab kuas, kuasalitas. Kausalitas adalah unsur objektif membentuk unsur tindak pidana. Kemudian, keempat, sifat melanggar hukum. Pungli di rutan KPK merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sifat melanggar hukum adalah unsur subjektif membentuk unsur tindak pidana. Yang terakhir adalah kesanggupan. Pungli di rutan KPK merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesanggupan. Kesanggupan adalah unsur objektif untuk membentuk unsur tindak pidana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.